Ya. Terus yang gue bikin heran, dia minta tolong. Gue kira tolongin temennya gitu bang. Cuman dia ngomong gini, bang tolongin saya, mayat saya, jasad saya ada di sono. Tuh gue langsung merinding Itu situ. udah mulai aneh sih itu. Di situ gue langsung merinding. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel Ghost Amigos, ya, channel satu-satunya channel horor tapi kocak. Nah, jadi sekarang kita ada di sesi ya ngobrol-ngobrol aja lah ya gitu ya. Jadi selain penelusuran atau selain eksplorasi gitu, jadi ya kita kayak semacam podcast atau ngobrol-ngobrolan. Nah, di samping gue sekarang ada temen gue namanya Reza, ya Reza asal Jakarta. Halo. Jakarta mana? Jakarta mana? Gue asli Jakarta Selatan bang. Selatan, Menteng Atas. Menteng Atas. Pokoknya tepatnya di belakang kota Casablanca dah. Iya, belakang kota Casablanca. Iya. Lu sering tawuran di sana? Kenapa ke sono nih? Oh iya, oke. Aneh. Nah, jadi dia punya cerita. Nah, di mana cerita ini ya mungkin udah banyak lah ya cerita-cerita di YouTube. Cuman kan tiap orang beda-beda nih pengalamannya nih. Nah, sekarang dia punya pengalaman cerita di gunung ya, Gunung Gede. Iya, Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Nah, dulu dia pernah naik Gunung Gede Pangrango gitu kan. Nah, katanya dia lu Mengalami lah ya. mengalami hal aneh lah ya gitu kan. Iya. Nah, jadi biar kita tahu nih ceritanya gimana, kita dengerin ya. Pokoknya tonton sampai habis lah, pokoknya jangan di skip apalagi di close gitu videonya. Oke. Dimulai dari lu cerita dari inilah, Dari awal dong kan, bangun biar tidur terus mandi. dari lahir sekalian ya. Iya. Enggak. Ya udah dari berangkat, Dari pertama gua awal gitu kan. dari naik lah ya. Dan ini gua pertama ya naik gunung itu bukan yang pertama kali maksudnya gitu kan. Oh iya. Dan Gunung Gede itu udah 4 kali gitu gua naikin. Ini yang terakhir nih, maksudnya bisa dibilang kelima gitu kan. Dari pertama awal pemberangkatan itu kan gue punya bikin grup lah gitu, grup WA gitu kan. Berapa orang yang mau ikut. Dari pertama awal itu 5 orang. Terus gue ketemuan itu di pom bensin Bojonggede. Oh iya, Karena teman-teman gue nih 5-5-nya tuh beda-beda daerah tuh. Ada yang di Depok, ada yang di Pasar Rumput. Nah termasuk gue juga titik kumpulnya itu di Bojonggede, karena kan satu arah gitu kan. Pas sudah datang ke Bojonggede ternyata bukan 6 orang, temen gue ngajak lagi tuh lebih 11 orang. Waduh, 2 kali lipat. Iya, dan Kurang dari satu. dari situ gue udah khawatir dah tuh. Dan 11 orang itu kan karena gue belum kenal gitu kan, belum terlalu akrab gitu kan. Nah di situ menjadi pertanyaan gue ini. Apalagi di situ ada salah satu ya bisa dibilang masih bocah lah, masih SMP kelas 1. Nah jadi gue tuh kayak seakan-akan tuh wah bisa, udah berpikiran lah, udah punya rasa negatif gitu bakalan terjadi ke depannya gitu kan. Iya, apalagi ada bocil gitu ya, main FF enggak dia? Nah kayaknya main, soalnya matanya burik dah. Oh, pasti sih. Oh, lanjut. Iya, Terus pas di perjalanan tuh kan udah hitung tuh 11 orang termasuk gue ya, 11 orang itu termasuk gue. Dan gue sebelum berangkat gunung itu gue selalu ngecek gitu. Selalu bertanya kepada teman-teman gue tuh kan tentang logistik atau perbekalan gitu. Dan kata teman-teman gue aman gitu. Berarti ya kalau aman itu udah dibeli kan. Pas di pertengahan jalan Gunung Gede itu kan arah puncak ya. Iya. Arah Bandung, puncak atas lagi gitu. Dan gue itu salahnya gitu, kagak lewat Bogor tuh bang. Lewat mana? Gue lewatnya Bukit Pelangi. Oh, Bukit Pelangi. Iya, dan gue berangkat itu dari jam 12 malam.
Pas di Bukit Pelangi ada kendala di jalur-jalur situ kan, entah kenapa tuh motor tuh nggak nanjak. Padahal motor nih motor baru ya, Pino itu kan, Pino keluaran baru itu kan ya kuat lah gitu kan. Di situ udah mulai ini gua berpikiran negatif lah. Gara-gara nggak sesuai gitu apa yang dibayangin gua gitu kan. Tadinya 6 orang tiba-tiba 11 orang. Terus tiba-tiba ada yang bawa cewek 2 orang gitu kan. Oh, udah bawa cewek juga. Bawa cewek 2 orang. Terus anak kecil 1 orang kan. Yang SMP tadi. Iya, yang SMP tadi 1 orang. Kayak di situ gua udah mulai curiga gitu kan. Ketika di perjalanan aja seperti ini, apalagi di gunung gitu kan. Pas gue jalan tuh motor mogok tuh, nggak kuat. Dan di situ pertama awal beriringan. Cuman udah kelamaan kan nungguin motor yang agak pelan itu kan, orang juga kadang buru-buru. Jadi mencar tuh gua. Oh, mencar. Ketemuan di puncak pas. Udah nyatu nih di puncak pas, mencar lagi. Sampai gue kan udah 4 kali lah ibarat ke sono. Sampai lupa gue tuh. Iya. Kayak udah Allah itu ngasih tanda gitu kan. Tuhan itu ngasih tanda. Kayak seakan-akan itu nih perjalanan gak bakal bagus gitu kan. Dari pertama awal berangkatnya itu udah 3 kali nyasar gitu kan. Sedangkan gue udah 4 kali ke sono gitu. Iya. Kayak lupa gitu kan. Terus juga orang-orangnya kurang kompak gitu kan. Dia nyasar, terus main salah-salahan tuh. Udah main calling-callingan, main salah-salahan gitu kan. Udah timbul hal-hal negatif lah. Terus gue lanjut cerita nih ya. Iya, ke base camp nih. Gue tuh dari Bojong itu jam 12 sampai base camp itu jam setengah 6. Saking nyasarnya. Base camp mana nih? Base camp Putri. Gue tuh lewat Gunung Putri. Via Putri kan gitu kan. Biasanya orang kalau dari Bojong ke Gunung Putri cuma 2 jam. Cuman gue itu 5 jam setengah. Saking nyasar itu. Terus sampai kumpul di base camp ternyata gue masuk itu kayak masih pandemi gitu lah. Jadi dibatasin. Kalau seandainya gue mau muncak sekarang jam 7 itu gue harus naik. Sedangkan gue orang itu belum tidur. Dari situ udah ngeganjel lah gue. Kayak tanda-tanda hal-hal aneh gitu kan. Dari pertama gue naik motor ada kendala gitu kan di motor temen gue. Terus yang kedua mencar, bisa nyasar kayak gitu. Terus yang ketiganya lagi ini nih, itu pas gue masuk ke sono tuh jadi kayak peraturan baru jam 7 tuh harus naik. Biasanya jam itu 7 pagi apa jam 7 pagi. Jadi gue nggak sempet istirahat tuh. Nyampe sono setengah 6 naruh motor, belum sarapan langsung naik. Jadi siap-siap cuman buat ganti baju buat naik doang, perlengkapan naik gitu kan. Di situ tuh udah banyak ngeluh tuh. Ada yang bawa cewek itu kan ngeluh tuh 2 orang tuh temen gue. Cerewet pasti tuh cewek. Bukan cerewet lagi, nangis dia. Dia dari awal aja udah nyusahin bener. Nah makanya tuh gue tuh udah, hati gue udah mau tuh, wah ini anak orang gitu kan. Apalagi cuaca di Gunung Gede itu kan bisa dibilang inilah random lah gitu kan. Gak bisa ditentuin namanya gunung kalau ketika hujan atau gimana. Terus lanjut cerita lagi nih, gue naik nih tuh. Baru nyampe hutan rimba lah. Hutan rimba itu belum masuk pos 1. Di situ ketinggalan. Siapa tuh? Ini maksudnya frame sama playseat buat tenda tuh. Itu udah nggak masuk akal deh tuh. Soalnya sebelum gua berangkat itu gue tanyain satu-satu. Dari situ udah gue tanya-tanyain, udah banyak keanehan ya kan. Di situ udah banyak hal-hal negatif lah ya, yang gua nggak inginin tapi malah terjadi gitu kan. Terus akhirnya gue balik lagi tuh ke base camp. Base camp gue naik lagi. Pas nyampe pos 1 baru di situ gue titik istirahat. Dan di situ ternyata nggak ada yang bawa rokok. Simaksi ininya apa sih, logistiknya kurang. Jadi itu beras itu sedikit,
rokok itu nggak ada, makanan itu nggak ada, jadi bawa cuman Indomie, nugget, nasi, berasnya itu dikit, airnya kurang gitu kan. Itu udah ganjel lah. Air tuh paling penting. Terutama walaupun emang di Gunung Gede itu ada mata air tuh, cuman kan di perjalanan trek nggak ada, adanya di nih Surya Kencana gitu, tempat kita base camp. Lanjut ke pos 2 sampai pos 3. Nah di sini ngeganjel nih gua. Pas nyampe pos 3 itu udah mulai nggak kompak lah, satu sama lain itu saling sibuk gitu. Sampai itu gue juga sempat kayak emosi gitu kan. Gue nyuruh ini kan jalan terus karena cuaca mendung tuh bang. Cuaca mendung, gue jalan, gue udah nyuruh temen gue ayo ngepush. Gue kan namanya gue kan yang ngebawa gitu kan. Ngepush. Iya. Ya bisa dibilang gitulah ya kan. Cuman bukan bang, ngepush itu kan ngedorong gitu. Oh biar ayo ayo gitu. Cuman timbulnya negatif tuh. Negatif yang disebut siapa tuh? Yang negatif, yang di negatif ini gua kayak seakan-akan tuh gua jadi duluan aja gitu. Mentang-mentang gua tuh pemula pada track, gua tuh pemula gitu. Siapa? Teman-teman gua. Apalagi terutama cewek. Oh emang mereka emang baru pada naik pertama kali itu? Ada yang pemula, ada yang enggak gitu. Cuman lebih banyak pemulanya gitu kan. Udah gua gitu, terus gua ngalah gitu kan. Cuman gue egois juga nih, gue tinggal. Jadi gue tuh jalan sendiri sampai Surken itu gue jalan sendiri bang. Cuman gue bawa keril 2. Gue bawa, jadi yang cewek 1 itu gue bawain biar cepet. Gue nyampe Surken itu bisa dibilang jam 2 lah gitu kan. Nyampe Surken itu gue kaget. Tenda dua-duanya gue bawa, keril yang dua-duanya itu gue bawa nggak ada tendanya. Jadi gue nyampe sana sia-sia. Nggak bisa bangun tenda. Ketinggalan atau gimana sih? Apa maksudnya? Jadi ini bang, salah naruh tas dia tuh, naruh di dalam tasnya salah. Pas gue turun lagi tuh bang, nyamperin tuh udah hujan dah tuh, kondisi udah hujan. Terus gue ke bawah, ternyata bener teman-teman gue itu lagi kehujanan, ada yang kedinginan gitu kan. Sampai tuh ternyata ada nggak bawa jas hujan. Gue rela-relain tuh jas hujan gue copot. Jas hujan yang gue bawa, gue tuh bawa 2 jas hujan, gue kasih juga ke cewek. Waduh lu cewek. Pokoknya itu gue sampai turun lagi ke pos 3, sampai naik lagi, gue nyampe di Surken itu jam 5. Jam 5 itu teman-teman gue udah hampir hipo semua. Jadi gue udah Surken itu udah ibarat pos 5. Pos 5. Tempatnya camping tuh, camp. Nah, di sini nih temen gue tuh 10 orang tuh hipo semua. Jadi gue tuh ngebangun tenda 3 biji itu sendirian. Udah mulai panik gue tuh bang. Ini hujan-hujanan soalnya nih. Satu tenda satu pun belum terjadi, belum terbentuk lah gitu kan tenda tuh. Gue bikin itu ada setengah jam, pokoknya jam 6 pas tuh tenda 3-3 baru. Cuman teman-teman gue udah kehujanan. Pas gue ngecek satu-satu, yang terutama kan tuh yang wanita kan, di situ udah tuh kan, takutnya kan anak orang kan mati gitu kan, karena hipo. Apalagi gue yang bukan ngajak sih, lebih tepatnya gue itu yang bikin kayak open trip lah. Ayo gue yang bikin wacananya gitu kan. Pas udah selesai tenda dibangun, udah masuk semua nih, udah aman nih gitu. Gue punya temen bang, dan namanya tuh Aji, dipanggil Joker gitu kan. Bisa Joker, bisa Ambon. Nah ini dia nih. Dia ini yang sering bercanda bang Soleh. Sering bercanda di dalam trek. Terus hati gue tuh kayak ngerasa kayak ada ngeganggu gitu, ngeganjel pas di tenda. Gitu. Atau mungkin kalau kita kan kayak gini aja, kalau kita sopan kan kita pasti aman tuh di jalan tuh kan. Nah ini temen gue satu enggak nih bang. Dia bercandanya kayak gimana? Ngejokes bapak-bapak atau emang gimana tuh? Bisa jadi tuh ngejokes. Ini banyolannya songong nih bang. Bisa gua nih. Jadi kayak gini nih. Pembahasa kasar lah gitu namanya di gunung tuh. Terus juga bercandanya tentang bobo narkoba juga gitu kan. Pokoknya toksis abis dah. Terus pas gue lihat ternyata dia tuh tidur pakai baju basah, celana basah,
sleeping bag basah. Dia nggak ngomong, saking dia kagak mau ngerepotin temennya mungkin. Siapa tuh Ambon? Iya si Ambon ini nih. Gue kaget. Terus pucet gitu kan, udah pengen ya ngeganjel. Dan di situ gue kasih dong sleeping bag gue, selana baju gue tuh, baju ganti gue pakein buat dia. Terus teman-teman gue suruh tidur. Sengaja bang, gue langsung gue suruh tidur karena ada ngeganjel nih bang. Gue itu bikin posisi tendanya itu salah bang. Gue bikin posisi tendanya itu di bawah pohon, yang di samping-sampingnya itu nggak ada yang camping lagi. Jadi gue bikin tenda itu benar-benar tim gue doang. Kayak mojok gitu. Mojok, gue salah yang mojok, terus di bawah pohon dan bikin keganjalan ya. Kalau ngebahas goib mungkin ya, ini sekarang ngebahas goib ya gitu ya. Kebeda alam lah gitu kan. Teman-teman gue tuh bertidur tuh. Terus juga pas gue inget banget jamnya itu jam 11 malam. Ini masih jam 11 malam nih bang di gunung bang. Yang gue heranin tuh ada pegunung lain, ada pendaki lain gitu. Kayak pendaki lain tuh minta tolong. Cuman gak gue bukain bang. Karena masuk logikanya gini bang, jam 11 di situ hujan, gue itu dari sore sampai jam 11 itu belum berhenti, belum sempat makan juga, makanya tuh gue suruh tidur semua. Gue nyuruh anak-anakan gue tidur tuh dari HT, karena gue bawa HT semua itu. Terus juga gue pas jam 11 itu nggak lama, setengah jaman lah ya, temen gue udah pada tidur, gue bangun sendiri tuh. Gue udah ngecek temen gue pada tidur, masih pada udah tidur. Gue ngecek HT, gue suarain nggak ada ngerespon. Di sini nih keganjalan yang gue bikin makin khawatir gitu. Pas dia minta tolong, suaranya gini bang, tolong gitu kan, teriak kenceng sampai tenda gue tuh gedor-gedor. Yang gue bingung tuh temen gue nggak ada yang bangun. Temen gue. Gue bingung, gue mau bangunin temen gue bahaya. Kalau seandainya dipanik, dia malah bikin gue kerepot juga kan. Akhirnya gue sendiri dah tuh. Sampai dia udah nggak bersuara, gue keluar bang. Gue tuh masih gerimis. Gue keluar, gue nyari sekitar kagak ada. Terus gue masuk lagi tuh. Sekitar 10 menitan dia minta tolong lagi. Terus gue keluar, gue beraniin kan. Karena emang gue udah biasa, gue takutnya kan hati kan pimplan gitu kan. Ini bener orang lu bukan ya? Yang pertama kan ragu gitu. Pas gue keluar, dia minta tolong bang. Cuman ngomongin ngawur tuh. Tapi lu datengin orangnya ada atau ada suara doang? Ada. Gue kan keluar, gue buka langsung ada gitu. Orang? Iya. Cuman kelihatannya posturnya benar-benar orang, cuman penuh tanah gitu. Oh penuh tanah. Iya gitu. kayak masuk jurang gitu dia tuh. Iya. Terus yang gue bikin heran, dia minta tolong. Gue kira tolongin temennya gitu bang. Cuman dia ngomong gini, bang tolongin saya, mayat saya, jasad saya ada di sono. Gokil. Tuh gue langsung merinding di situ. Udah mulai aneh sih itu sih. Di situ gue langsung merinding. Di situ gue langsung shock tuh. Gue langsung benar-benar masuk gimana sih? Gak bisa nahan lagi gue. Gue juga gemeteran di situ tuh. Gue shock. Gue juga nggak teriak, nggak mau sebagai ini kan nggak ganggu teman-teman gue nanti takutnya pada panik. Di situ malah celaka gitu gue. Dan lu jawabnya gimana tuh? Gue langsung masuk, gue tinggal bang. Nggak jawab apa-apa. Kagak jawab. Nah itu lu jarak lu sama si orang itu berapa meter? Kayak 5 meter bang. Jadi gue buka tenda tuh dia langsung ada pada nama gue. Dia di bawah pohon percis. Bawah pohon. Jadi gue buka tenda itu, gue kan bilang gue mau ngecamp itu di bawah pohon. Gue buka tenda, itu depannya langsung pohon gitu. Di situ gue langsung masuk. Gue nahan kayak orang ketakutan gimana sih? Gemeteran nih. Lebih hindari kedinginan. Lu doang tuh yang sendiri yang. Gue sendiri yang bangun. Dan di situ pada tidur, dan situ pendaki itu dikit bang. Gue sampai di trek itu sepi banget. Gue diem 5 menitan lagi ganti cewek.
Cewek yang minta tolong Iya minta tolong, cuman dia nggak minta tolong kayak tadi. gimana tuh? Dia malah ceritain nih, gue kan saking takutnya nih, gue nggak berani keluar tenda. Cuman gue ngobrolnya itu dia ngomong, gue sautin, dia jawab gitu. Lu dalam tenda gitu. Dalam tenda. Tertutup. Siapa yang berani lagi pula nih, gue kasih orang nih, siapa yang berani gitu ketika ada yang ngobrol hujan-hujan terus buka tenda. Dari awal aja udah aneh. Ini yang kedua cewek lagi kan. Ini yang kedua cewek. Jadi itu dia ngasih tahu gue itu tempat ngecampnya tuh suruh pindah. Karena sebelum gue ngecamp di situ belum lama tuh ada orang ngecamp di situ. Dan situ si ceweknya. Dia itu berempat. Oh dulu pernah dia di ada situ. Pernah di situ. Jadi mungkin dia tergantung sama si cowoknya juga apa? Apa itu? Dulu si cowoknya juga di situ. Beda. Beda cerita lagi nih. Jadi gue naik ke Gunung Gede ini gue banyak keanehan gitu. Selama gue naik Gunung Gede nggak pernah aneh. Bahkan gue nggak pernah nemuin hal-hal aneh lah gitu. Ini baru yang kelima gitu. Yeah, dan bawa tim yang aneh gitu. Terus dia berinteraksi sama gue gitu kan. Gue yakin gitu, gue ini bukan orang gitu. Dari dia ngomong berbicara sambil nangis gitu kan. Cuman dia baik gitu bang. Nih yang cewek baik nih. Dia tuh nyuruh gue pindah karena dia ngasih tahu biar nggak kayak kejadian dia gitu. Dia datang tuh berempat. Dia ngecamp di situ juga. Posisinya di percis banget kata dia gitu. Dia ngecamp tuh jadi udah hujan badai itu kan. Jadi tendanya itu pas banget di bawah pohon itu ngangkat bang. Di cerita itu jadi place itu pada keangkat kayak badai lah. Jadi itu dia pada kebingungan mau nyari tempat karena tendanya pada bocor gitu kan. Bisa dibilang rembes gitulah. Jadi itu dia mati hipo semua di situ. Jadi place itu terbang, pada ini terbang. Akibat sih banyak yang ngomong, kata itu gue juga pernah dengar cerita-cerita. Gue awal nggak percaya gitu. Kalau badainya bisa sampai segitu. Cuman gue kaget ketika ini hal goib yang ngomong sama gue tuh nyata gitu. Dia menceritakan suatu cerita dia gitu. Bahwa dia tuh pernah ngecamp di situ, terus juga kan kadang orang ngecamp ngomong gini bang, di bawah pohon aja gitu, lebih aman gitu. Padahal nyatanya kalau ngecamp di bawah pohon itu lebih mistis bang, kalau bagi gue. Apalagi pohon gede ya. Ini pohonnya gede bang, ini pokoknya disuruhkan pohon gede satu sebelah kanan dia tuh. Pertengahan surken, pertengahan mau ke mata air gitu. Dia ngasih tahu gue. Jadi tuh yang pertama hipo si cewek. Nah yang bertiga ini nih, yang cewek satu sama yang cowok dua, jadi tuh cewek cowok sepasang gitu. Dia rela-relain tuh jaket-jaketnya dipegang sama dia semua, dipasang biar dia nggak hipo. Tapi malah yang meninggal lah gitu, bisa dibilang kan tempat-tempatnya meninggal di situ ya. Yang bertiga yang meninggal. Yang ceweknya itu meninggalnya terakhir dia. Jadi dia ngeceritain gara-gara ngecamp di bawah pohon, terus juga sebelum gue nempat di situ dia juga digangguin bang. Dia cerita digangguin sama yang cowok yang tadi minta tolong. Oh itu. Jadi dia mengganggu tuh bang yang cowok. Jadi dia kayak nyelamatin gue gitu yang cewek itu. Kayak ngeganggu itu dalam hal tuh kayak tenda gue kan sempet digoyang-goyangin juga tuh sama dia tuh. Yang sama yang cowok itu. Sama yang cowok gitu. Jadi tuh yang cewek ini baik nyuruh gue pindah gitu. Kayak seakan-akan tuh gue biar ketipu gitu sama si cowoknya nih. Gokil juga. Soalnya pas gue muka tenda mirip bang, kayak benar-benar manusia. Cuman bedanya itu dia kayak gimana sih, kita naik gunung tuh pasti dekil-dekil gimana gitu. Pucat juga mukanya. Pucat. Cuman dia komplit pakai jaket bulu angsa gitu kan. Terus kita keril gitu. Sepatu kayak sepatu gunung, benar-benar bawa tongkat juga sih, dia bawa tongkat. Di situ pas gua udah selesai sama cewek itu, gue terima kasih banget tuh. Pas gua udah selesai, hujan tuh udah selesai bang. Tuh hujan tuh selesai itu jam 2:30, baru gua makan di situ. Gua masak nasi, masak semuanya. Terus teman-teman gua pada bangun.
Di situ gue nanya ke teman-teman gue, tadi ada yang bangun nggak? Enggak. Terus ada yang dengar berisik nggak? Enggak. Temen gue pada nyenyak bang, dan gue heran. Cuman ada satu, Apa tuh? yang cewek satu orang ini ternyata dia bangun bang. Oh, berarti dia dengar dong. Dia otomatis dengar dan dia juga punya ini, dia tuh bisa dibilang indigo lah gitu. Nah dia tuh orang ini Sulawesi dia tuh. Yo bener. Nah, jadi gue punya temen, nah dia pasangannya dia tuh, dia buat cewek orang Sulawesi, dia punya ini, punya kayak bilang kontak batin lah gitu, penglihatan indigo lah gitu. Dia ngomong gitu kan, dia pas sudah lagi pada masak-masak dia ngomong gitu ke gue tuh, gue kaget. Saya tahu dia kan manggil gue abang gitu kan, soalnya kan gue karena kayak ngetuain di situ gitu. Bang, saya tahu gitu kan, dia ngomong gitu. Tadi kejadiannya seperti apa gitu malam. Dia ngomong gitu, gue makin shock gitu. Dan ternyata dia ngeliat juga, bahkan dia ngeliat jelas gitu katanya dia. Dia tuh ngomong dia ngeliat sosoknya jelas, bahkan dia bisa ngeliat kejadiannya gitu. Karena mungkin kalau orang indigo bisa jelas gitu kali ya. Iya. Dia tuh jelas ketika ceweknya itu ngomong. Nah temen gue yang cewek ini tuh dia kayak nge-flashbackin masa lalu dia tuh ke gambar jelas. Pas habis makan, pas summit, gue tadi niatnya mau bikin pindah tenda bang. Cuman gue yakin nggak bakal kejadian apa-apa, jadi gue serahin tuh bang. Jadi yang summit itu teman-teman gue perkiraan 8 orang lah yang ke summit. Jadi 3 orang itu di tenda, jaga tenda. Jadi 8 orang ke summit, gue jagain tenda. Nih gue ketemu lagi bang. Sama siapa tuh? Sama itu si ini makhluk lagi tuh. Si cowok itu lagi. Ngerjain gue bener-bener tuh, gue udah habis-habisin. Belum nyerah juga itu ya? Belum bang. Karena mitos sebelum gunung gede itu kadang gini, ada yang ngomong betah gitu. Nah, itu dia bisa bikin celaka tuh bang. Misalkan gini, kita ngomong betah jadi nggak pengen pulang gitu. Nah itu mistisnya gunung gede. Oh, bisa kita yang bilang. Kita ngomong gini nih, oh betah ntar aja pulang pengen di sini. Nah itu yang bahaya bang. Iya. Ya jadi kalau kita bilang gue masih betah di sini, nah itu udahlah itu bisa cancalan, bisa dibilang itu makhluk hal goib nih ya. Yang goib itu langsung narik dia tuh bang. Narik kefokusan dia gitu bang. Jadi seakan-akan dia tuh kayak ibarat kayak hipnotis lah gitu. Kalau kita samain kan, karena yang namanya kejanggalan-janggalan goib itu kan gak bisa dijelasin tuh bang. Mistis gitu kan. Nah ketika temen gue udah pada summit, gue ketemu lagi nih sama si cowok nih. Dia itu masih malam itu? Enggak, dia udah subuh bang. Karena summit di Gunung Gede itu jam 4:30-an. Oh subuh masih nongol juga dia? Masih nongol, dia namanya hal goib ya bang. Kalau setahu gue kayak ngincer nyawa temen gue gitu. Yang diincer itu yang indigo itu bang. Karena gue kan ngerasain juga gitu. Apa yang aura terjadi di sekitar gue gitu kan. Pas dia temen gue pada summit, yang 2 orang lagi ini nih, temen gue tidur bang, gue suruh bang. Karena ketika dia mau datang gue selalu tahu bang. Kayak hati gue tuh ngomong nih, daripada terjadi apa-apa nih sama temen gue nih, takutnya dia histeris gitu kan ngeliat gini hal-hal goib. Apalagi orang-orang yang nggak percaya goib, makin jadi dia ketakutannya gitu. Udah pada tidur. Nah yang si cewek ini nih sengaja temen gue kan yang sepasang Batak nih, yang Batak ini sama ceweknya nih yang indigo itu tidur. Nah gue ngejagain di depan tenda percis. Gue jaganya di depan tenda. Gue juga dak-dikduk juga sini. Gue juga lagi sekalian masak nasi agar ketika temen-temen gue pulang summit itu gue habis makan langsung pulang. Gue pengen buru-buru soalnya bang, biar nggak kejadian yang nggak gue mau lah gitu. Terus si makhluk nih yang cowok pertama kali dia nemuin gue tuh, dia ngomong gini, yang tadi tentang hal mistis ini bang. Salah satu temen gue salah satu temen gue tuh katanya ada ngucapin hal itu,
betah, pengen nggak pulang gitu. Nah, itu siapa tuh? Dan gue masih nanya nih, gue nggak tahu. Cari dah lu orang yang mager tuh di antara 11 orang itu dia nih pelakunya nih pasti. Ini sebenarnya gue yakin ada satu orang itu yang naik sama gue tuh gegean, hatinya ngeluh mulu. Cuman giliran udah nyampe indah, pengen gak mau pulang. Jadi itu tuh masalah itu. Giliran naik ngeluh, cuma giliran udah nyampe ke surga tempatnya kan bagus banget ya. Nah itu dia gak mau pulang. Terus gue berinteraksi lagi, emang hubungannya apa gitu kan, gue gituin. Pokoknya salah satu nggak bakal ada yang bisa pulang gitu buat nemenin saya, kata dia gitu. Dan gue bilang gitu, nggak ada urusan sama anda gitu kan, kita udah beda alam, gue gituin. Cuman dia nyamperin gue ngedon tuh. Pas dia nyamperin gue ngedon, sedikit panik gue tuh. Jadi gue berinteraksi, dia pokoknya percis di bawah pohon tuh dia. Pas dia mau nyamperin, gue agak ngejauh dah tuh, gue mulai ngedeket tenda. Cuman pas dia mau deketin, tiba-tiba hilang dia langsung. Gue udah takutnya gue yang jadi tumbal gitu. Cuman karena gue yakin mungkin enggak kali ya. Pas dia cabut, pas teman-teman gue udah pada turun nih bang, udah pada summit gitu kan. Gue tanya ada tuh satu-satu. Habis makan, jadi kita udah makan baru gue tanya, siapa yang nggak mau pulang gitu. Angkat tangan gue gitu, nggak ada yang jawab. Pengennya pulang mulu. Cuman yang gue heran, ini seorang indigonya diem nih. Iya. Cewek temen gue. Cuman dia kan bisa indigo gitu kan, dia tau lah hal-hal negatif bakalan terjadi. Cuman gue tertuju dia ngomong gitu. Terus gue nanya, gue ajak ngobrol gitu kan. Pas gue ajak ngobrol dia udah mulai gak nyambung tuh bang. Jadi dia kayak kalah aura lah bisa dibilang lah ya. Indigo itu kan kayak punya kemampuan gitu kan, kekuatan lah ya, bisa dibilang kelebihan lah. Mungkin dia nggak kuat gitu untuk nampung hal-hal aura-aura negatif yang ada di gunung gitu kan. Mungkin kalah lah energi dia gitu. Dan di situ aja pas gue tanya dia diem gitu. Gue ajak ngobrol. Gue nyampe base camp, gue ganti baju, gue kan lewat kamar mandi belakang, di belakang gue nemuin dia lagi. Iya. Cak gila, gue sampai benar-benar emosi di situ. Tapi ternyata dia cuman ngasih gue batu cincin sama cincin. Cincinnya itu terbuat dari kayu, gue nggak tahu. Terus batu cincin itu combok.